Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Punarko, dan hari ini kita akan membahas lanjutan dari seri SEO, yaitu SEO on page. Setelah kita kemarin membahas tentang apa itu SEO, apa itu sejarah SEO, maka kita masuk ke langkah pertama, itu mengenal SEO on page. Apa itu SEO on page? SEO on page adalah SEO yang dilakukan dengan melakukan pengeditan atau creating dalam website sendiri. Pengeditan atau creating ini meliputi optimasi SEO pada judul, deskripsi blog, script SEO, title tag, URL blog, keyword, heading tag, image file name, image alt text, dan sebagainya. Agak rumit ya, tapi kita akan coba membahasnya satu persatu. SEO sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada namanya SEO on page dan SEO off page. SEO on page kita bisa lihat pada bagian kiri layar, itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di dalam website itu sendiri. Sementara kalau kita bicara dengan SEO off page, kita bicara dari luar website yang kita kelola itu sendiri untuk dioptimalkan di dalam mesin pencari Google. Sekarang kita coba bahas satu persatu dari SEO on page. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, SEO off page, on page itu bisa dikaitkan dengan SEO yang ada di dalam website kita sendiri. Kita bisa melihat ada konten minimal 2000 kata, judul ada di kata kunci, URL pada kata kunci, dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keyword. Keyword adalah kata kunci, di mana dalam keyword ini kita akan melihat bagaimana menentukan kata kunci terbaik yang akan kita gunakan di dalam mesin pencari Google kita. Ya, jadi kalau kita pengen dilihat oleh orang, website kita ditemukan oleh orang lain tentunya, maka kita harus membuat keyword yang tepat. Mungkin yang kita tulis berkaitan tentang bisnis online, tapi ketika banyak orang yang mencari bisnis online adalah dengan kata kunci bisnis online adalah, maka lebih baik kita memasukkan kata kunci yang banyak dicari orang. Biasanya ketika kita membuka mesin pencari Google, ketika kita mengetik kata yang ingin kita cari, Google memberikan saran keyword-keyword yang bisa kita gunakan. Nah, di situ kita bisa manfaatkan untuk menentukan keyword untuk kita gunakan pada judul, title website kita. Yang kedua adalah kata kunci pada paragraf pertama. Google ketika membuat mesin pencari Google, dia mensyaratkan beberapa hal, terutama adalah membuat kata kunci pada paragraf pertama di artikel atau tulisan yang kita buat di website, ya. Jadi kata kunci pertama ini menentukan, atau istilahnya adalah heading, atau istilahnya bisa kata lain adalah gambaran umum dari apa yang kita tulis di paragraf-paragraf selanjutnya. Google akan membaca ini, dan kita juga bisa lihat ketika kita mencari mesin pencari Google setelah judul yang di bawahnya, maka ada kata kunci paragraf pertama yang dimasukkan ke dalam penjelasan lebih rinci setelah hasil pencarian Google. Selanjutnya adalah URL. Menulis URL adalah hal yang penting. Yang oleh sebab itu Google hanya mampu menilai mengutamakan blog-blog atau website yang URL-nya sesuai dengan standar dan mencirikan apa yang dia tulis. Kalau URL-nya berupa kode angka pada page name yang nomor 4, maka bisa jadi Google akan sulit menempatkannya di posisi pertama. Nah, maka penulisan nama URL ini harus tepat dan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Google. Selanjutnya, kita juga bisa menaruh tag dan kategori. Tampilan di depan adalah tampilan yang kalian lihat menggunakan WordPress sebagai salah satu platform yang paling banyak digunakan saat ini. Kenapa WordPress? Karena WordPress adalah salah satu platform yang paling friendly dengan Google. Google sangat menyukai bentukan dari WordPress, sehingga banyak menempatkan website-website yang dibuat melalui WordPress pada halaman pencarian pertama Google. Salah satunya yang mempermudah kita adalah kita dapat membuat kategori dan teks pada kotak yang diberi tanda merah. Minimal 2000 kata. Memang menulis adalah bukan pekerjaan yang mudah untuk sebagian orang.
Tapi memang Google lebih menyukai website yang memiliki kata yang banyak. Tidak dapat dipungkiri, Google adalah mesin pencari. Dia ingin website-website yang ada pada halaman pertama adalah website-website yang lengkap dan dapat memenuhi keinginan dari para pencari di mesin pencari Google. Kalau seandainya kita mencari dan menemukan kata-kata yang sedikit, maka kita akan cenderung merasakan satu hal yang ketidakpuasan. Tapi ketika kita mencari dan Google memberikan referensi yang terbaik dengan kata yang banyak dan optimal, maka Google akan senang dan pencarinya pun akan senang. Dan inilah menyebabkan banyak website-website dengan kata-kata yang banyak biasanya masuk ke dalam pencarian pertama Google. Walaupun jangan sampai website yang kita buat atau artikel yang kita buat itu adalah hasil dari plagiasi atau menjiplak karya orang lain. Google sangat tidak ingin karya orang lain dijiplak di dalam mesin pencarian Google, sehingga dia akan memblok website-website yang berpotensi melakukan plagiat atau mencontek, mengambil, mengcopy karya orang lain. Selanjutnya adalah kita membuat internal link. Bila kalian pernah membaca koran berita, majalah berita, maksud saya tahu website berita, maka kita akan lihat ada setelah kita baca berita tersebut ada kata kunci misalnya baca juga atau lihat ini atau lihat yang lain. Nah, ini adalah semacam internal link yang dibuat ketika kita membaca satu buah artikel. Ketika kita baca satu buah artikel secara utuh di dalam sebuah website, ada saran untuk membuka artikel lain di dalam website itu sendiri. Nah, ini sejenis sebuah hierarki di mana kita bisa membuat kaitan antara pos 1 dengan pos 2, pos 1 dengan pos 4, pos 1 dengan pos 3 misalnya, kategori 1 dengan kategori 4, kategori 2, kategori 3 dengan kategori 4, semua serangkaian menuju satu bagian jaringan yang luas. Google menggunakan mesin pencari bernama Crawl, dan dia menyukai website-website yang mempunyai jaringan internal link yang baik. Nah, selanjutnya adalah gambar memakai kata kunci. Pernah mengupload foto di dalam website dan sebagainya? Sudahkah memberikan nama atau kata kunci dalam gambar tersebut? Jika sudah, berarti Anda sudah melakukan hal yang benar. Sebab kenapa? Karena Google tidak dapat membaca gambar. Google hanya dapat membaca kode-kode yang ada ditulis dalam gambar tersebut. Google melakukan serangkaian pencarian atau pemeringkatan berdasarkan kata kunci yang ada taruh di dalam gambar tersebut. Jadi kalau Anda membuka pencarian Google berdasarkan gambar, kalian bisa lihat bahwa gambar-gambar lah yang diberikan kata kunci lah yang akan muncul pada halaman pertama. Ini juga berpotensi untuk semakin banyak orang yang membuka website Anda dari pencarian gambar. Lalu saat ini juga ada pengembangan aplikasi SEO on page seperti Yoast. Ketika saya menggunakan WordPress sebagai platform saya untuk membuat website, saya menggunakan Yoast ini sebagai aplikasi untuk SEO on page saya. Sebab kenapa? Di dalam Yoast sangat lengkap sekali, terus melalui pengembangan berbagai hal bagaimana supaya tampilan website kita itu lebih baik. Seperti ini di depan Anda dapat mengatur tampilan website Anda supaya lebih mudah dibaca oleh Google sebagai mesin pencari. Terus juga Anda bisa melihat apakah tulisan Anda masih merah, seperti ada tanda merah pada internal link. Kalau Anda sudah pasang internal link, maka akan menjadi bagus. Nah, di sini udah fokus key phrase-nya dan readability-nya sudah bagus. Hanya tinggal bagaimana menyusun analisis result-nya. Nah, tampilan seperti inilah yang saya gunakan untuk mengoptimalkan website yang saya buat. Ada juga yang kita gunakan dengan berbayar seperti SEMrush. Memang ada istilah yang berbayar akan mengalahkan yang gratis. Ya, jadi memang dalam paket yang berbayar ini Anda akan mendapatkan fasilitas pelayanan yang prima untuk mengoptimalkan website Anda. Semacam tenaga ahli yang memberikan rekomendasi untuk Anda. Ada juga menggunakan Ahrefs. Ini juga salah satu yang berbayar dan juga bagus dan banyak dikenal orang. Jika Anda tidak mau menggunakan kedua website ini, Anda bisa belajar dari blognya atau mengikuti akademinya untuk meningkatkan kemampuan Anda di dalam SEO itu sendiri. Nah, ini juga ada saingan dari Yoast, Monster Insight. Ini juga gratis. Dan selamat Anda untuk mencoba bagaimana membuat dan menerapkan SEO on page Anda sendiri. Saya tidak
mematok pada penggunaan hanya pada WordPress. Anda bisa menggunakan pada blog Anda sendiri, Anda bisa menggunakan pada website buatan Anda sendiri, dan sebagainya. Karena pada dasarnya topologi atau bentuk sebuah website adalah sama, terdiri dari judul, URL, title tag, gambar, dan sebagainya. Hanya saja rangkaiannya yang berbeda-beda. Keseriusan untuk belajar dan terus mencoba secara terus-menerus, itulah menentukan seorang ahli di dalam SEO atau tidak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.